Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Sakaratul Maut, di mana film ini sudah tayang pada tanggal 1 Agustus 2024. Film ini disutradarai oleh Siddhartha Tata dan diproduksi oleh Rapi Film, Sky Media, Legacy Pictures, dan Riaha Flexis, dan diperankan oleh Indah Permatasari, Della Dartian, Claresta Taufan, Mariam Supraba, Aksyara Dena, beserta para aktor dan aktris berbakat lainnya. Film ini merupakan inspirasi dari pengalaman nyata dari keluarga sutradara yang membuatnya sendiri, yaitu Siddhartha Tata. Kejadian tersebut melibatkan buyutnya selama masa kolonial Belanda yang memiliki simpanan kodam atau ilmu pelindung yang membuat buyut Siddhartha Tata sulit untuk meninggal dunia. Kisah ini menjadi fondasi untuk elemen supranatural dalam film ini. Film ini berpusat kepada Pak Wiryo dan Bu Wiryo, pasangan suami istri terhormat dari desa Umbul Krida yang kehidupan bahagianya berubah drastis akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut menyebabkan Bu Wiryo meninggal dunia dan Pak Wiryo mengalami koma. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Awal cerita memperlihatkan bapak dan ibu baru saja pulang dari rumah anaknya, Retno dan Wati. Pada saat pulang dari rumah anaknya, dalam perjalanan, bapak dan ibu pada saat itu menggunakan mobil mengalami kecelakaan karena mobil mereka ditabrak oleh salah satu mobil yang supirnya sedang mengantuk. Atas kejadian itu, datanglah kedua polisi memberi kabar bahwa kedua orang tua mereka mengalami kecelakaan kepada Retno. Atas peristiwa yang terjadi kepada ibu dan bapak, ibu meninggal dunia di tempat sedangkan bapak mengalami koma dan dirawat. Retno pada saat itu yakin bahwa bapak masih bisa disembuhkan, sedangkan kakaknya sudah mengikhlaskan karena melihat kondisi bapak koma dan memerlukan biaya yang sangat besar. Atas keputusan kakak pertama yang bernama Wati, akhirnya bapak dipulangkan untuk dirawat di rumah. Pada malam harinya datanglah Ibu Tarjo. Ibu Tarjo merupakan istri muda dari Bapak Wiryo dan anak sulungnya laki-laki yang bernama Tarjo. Wati yang pada saat itu melihat kedatangan Tarjo dan ibunya sangat tidak senang. Berbeda terbalik dengan Retno, sedangkan di situ Retno sangat senang atas kedatangan mereka. Pada saat itu, selepas acara tahlilan digelar, saat itu Retno mendengar pertikaian antara Wati dengan suaminya yang mempertanyakan tentang warisan. Suami Wati ingin meminta pembagian warisan dari bapak karena ia sedang terlilit masalah hutang. Keesokan harinya, selepas pemakaman ibu, malam harinya kejadian mistis satu persatu mulai terjadi, di mana istri muda Pak Wiryo melihat sosok jin di dalam kamar Pak Wiryo. Pada saat itu, istri muda Pak Wiryo ingin memberikan jimat kepada Pak Wiryo yang sedang koma. Namun sayangnya, kejadian itu diketahui Wati dan Retno. Wati pun lalu memarahi dan mengusir istri muda Pak Wiryo. Malam harinya setelah selesai tahlilan, Wati yang pada saat itu sedang tidur di kamar Pak Wiryo mendapati gangguan di mana ia melihat sosok Pak Wiryo terbangun dan mencekik dirinya. Setelah mengalami kejadian itu, Wati yang sangat ketakutan pun lalu pergi meninggalkan rumah Pak Wiryo. Pada saat di perjalanan, Wati mendapati gangguan, di mana di ujung lorong dia melihat sosok bapaknya sedang berjalan. Namun seketika sosok itu berubah menjadi sosok jin tinggi besar. Seketika sosok itu pun menyerang Wati. Pagi harinya Wati ditemukan meninggal dunia. Pagi harinya, pada saat itu Tarjo yang sedang berada di rumah mendapati gangguan teror dari sosok bapak, di mana dia melihat bapak. Setelah dia mendekati bapak, seketika bapak pun mencekik dirinya. Akhirnya dia pun menjerit sejadi-jadinya. Setelah ia membuka mata, sosok bapak pun telah menghilang. Pada saat itu datanglah kedua polisi ke rumah Pak Wiryo. Pada saat itu polisi itu bertemu dengan Retno.
Polisi pun bertanya apakah Wati dan Tarjo sempat berkelahi. Retno pun pada saat itu berkata bahwa mereka memang sempat berkelahi. Polisi pun berkata apakah pada saat itu Retno mendengar Tarjo mengancam Wati. Retno pun berkata bahwa pada saat itu Tarjo sempat mengancam Wati bahwa apa yang diperbuat akan ada balasannya. Atas meninggalnya Wati, Tarjo pun dituduh sebagai orang yang telah membunuh Wati. Bu Tarjo pun pada saat itu datang ke rumah Retno. Ia pun menjelaskan bahwa tidak mungkin Tarjo yang melakukan itu kepada Wati. Bu Tarjo pun berkata bahwa Tarjo sangat menghormati Wati dan Retno sebagai kakak mereka sendiri karena mereka sama-sama saudara. Pada saat itu, Retno pun bertanya jimat apa yang dibawa ibu pada malam itu. Dan ibu pun berkata bahwa di badan bapak memiliki jin di dalam tubuhnya. Itulah yang membuat ibu ingin memberikan jimat itu kepada bapak agar bapak pergi dengan tenang. Pada saat itu, Tarjo didatangi oleh beberapa polisi. Polisi pun pada saat itu menggeledah rumah Tarjo. Tanpa disangka, di rumah Tarjo ditemukan pisau yang berlumuran darah. Ia pun melarikan diri di sebuah gubuk kayu. Pada saat bersembunyi, Tarjo pun diganggu oleh sosok jin yang sangat mengerikan. Pada saat Tarjo ingin dicekik oleh jin itu, datanglah Indah dan Tarjo pun selamat. Seketika jin itu pun menghilang. Pada malam harinya di rumah, Retno pun mendengar suara bapak menjerit. Ia pun mendatangi bapak. Seketika setelah ia mendatangi bapak, bapak pun terbangun. Ia pun menenangi bapak. Setelah itu, Retno mendengar teriakan dari kamar Ismi. Setelah mendatangi kamar Ismi, Ismi pun meminta Retno untuk menemaninya tidur. Retno pun menemani Ismi tidur sambil memeluknya. Setelah beberapa saat, datanglah Ismi di depan pintu kamarnya. Dia pun berkata, sedang apa Mbak Retno di kamarnya? Retno pun terkejut. Seketika ia menoleh, ternyata sesosok jin telah berada di sampingnya. Untunglah pada saat itu, datanglah Indah. Seketika jin itu pun menghilang dari sebelah Retno. Pada saat itu, Retno pun bertanya kepada Pak Ustadz bahwa ia diganggu oleh sesosok jin. Pak Ustadz itu bernama Ustadz Syafaat. Pak Ustadz pun menyarankan Retno untuk memanggil jin itu dan bertanya apa tujuan jin itu datang kepada mereka. Malam harinya, setelah mendapat arahan dan pelajaran dari Pak Ustadz, Retno pun melakukan pemanggilan kepada jin itu. Retno pun diganggu oleh sesosok jin yang sangat menyeramkan. Dan jin itu pun berkata bahwa jin itu bernama Wiryo, dan Wiryo adalah dirinya. Pagi harinya memperlihatkan pada saat itu Indah pergi ke ladang. Indah pun menemui Tarjo. Ternyata pada saat ini Tarjo bersembunyi di sebuah ladang peternakan sapi. Tujuan Indah menemui Tarjo untuk memberikan Tarjo makanan. Tarjo pun makan sangat lahap. Ia sangat kelaparan. Pada saat selesai Tarjo makan, Indah dengan mulut bergetar sambil menangis, ia berkata kepada Tarjo bahwa dialah yang telah membunuh Wati dan dirinya lah yang telah memasukkan pisau itu ke dapur rumah Tarjo dan ibunya. Mendengar penjelasan dari Indah, Tarjo pun pada saat itu sangat marah. Ia pun lalu mencekik Indah dengan sangat marah. Namun sayangnya ternyata Indah telah memberikan racun di dalam makanan Tarjo. Seketika Tarjo pun mengeluarkan darah dan busa dari mulutnya. Tarjo pun meninggal dunia. Setelah meninggalnya Tarjo, Retno dan Bu Tarjo pun merasa kehilangan dan terpukul. Malam harinya pada saat itu Pak Syafaat dan Retno sedang melakukan ritual pengusiran jin. Pak Syafaat mengajari Retno apa-apa saja syarat yang harus dilakukan pada saat pengusiran jin di dalam tubuh Pak Wiryo. Saat ritual sedang berlangsung, Ismi pun mengalami kejadian mengerikan di mana punggungnya lalu mengeluarkan darah yang sangat kental. Ismi pun seketika langsung pingsan. Ternyata ritual yang dilakukan oleh Pak Syafaat dan Retno berhasil. Mereka berdua berhasil mengeluarkan jin dalam tubuh Pak Wiryo.
Melihat kejadian yang terjadi kepada anaknya, Indah pun tak terima. Dia sangat marah kepada Retno dan Pak Syafaat. Pada saat itu, Indah bergegas mengambil pisau untuk menusukkan kepada Retno. Namun Pak Syafaat yang melihat Indah tepat berada di belakang Retno, ia pun langsung menyelamatkan Retno. Alhasil pisau itu menusuk perut Pak Syafaat sampai meninggal. Aksi kejar-kejaran antara Retno dan Indah pun terjadi, di mana Indah ingin membunuh Retno. Pada saat itu, Retno yang berhasil dikalahkan oleh Indah, ia pun tertusuk sebanyak 2 kali. Atas kejadian yang dialami oleh Retno, Retno pun meninggal dunia. Namun pada saat itu datanglah sosok jin di depan jasad Retno. Jin itu memberi tawaran jika Retno bersedia mengikutinya, maka ia akan memberikan apa yang Retno pinta. Seketika itu jasad Pak Wiryo terbangun dan berkata jika Retno harus mengiyakan perkataan jin itu. Setelah menyetujui perkataan jin itu, Retno pun terbangun dan berubah menjadi sesosok yang sangat sadis. Ia pun mengejar Indah tanpa ampun. Hampir saja Indah terbunuh, suara Ismi pun berteriak memanggil Indah, di mana ternyata Ismi terkena santet dari ibunya Retno. Dan ternyata Ismi juga adik tiri dari Retno, di mana Pak Wiryo menghamili Indah, pembantunya sendiri. Atas kejadian itu yang membuat ibunya Retno sangat marah dan ingin menyantet Pak Wiryo. Namun sayangnya, pegangan dalam diri Pak Wiryo terlalu kuat sehingga ia tidak bisa disantet. Santet itu pun berpindah kepada Ismi. Akhirnya jin itu pun mengambil santet yang berada di dalam badan Ismi. Retno pun pada saat itu tersadar kembali dari pengaruh jin itu setelah jin itu melepaskan santet dari badan Ismi. Ternyata perbuatan yang dilakukan Indah semata-mata dia hanya ingin melindungi anaknya dari mara bahaya. Indah tidak ingin Ismi meninggal terlebih dahulu karena santet yang dibuat oleh istri Pak Wiryo. Istri Pak Wiryo sangat marah dengan Pak Wiryo karena sudah berulang-ulang kali dia melakukan perbuatan yang sama. Kali ini dia menghamili pembantunya sendiri dan itu membuat istri Pak Wiryo sangat tidak terima. Akhir cerita memperlihatkan Indah dibawa oleh beberapa polisi dan dia akan ditahan atas perbuatan yang dia lakukan kepada Wati dan Pak Syafaat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Baiklah, itulah penjelasan saya dan review saya tentang film. Untuk kalian bisa langsung saja saksikan ke bioskop kesayangan Anda karena film ini sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia. Untuk kalian yang sudah nyaksiin video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa kasih komentar, like, dan komen terbaik kalian untuk video saya, apa yang masih kurang, apa yang masih harus saya perbaiki. Terima kasih. Bye. Bapak ini pelindungnya kuat. Takutnya